Shalom, kembali bersama Pak Ishak dalam Renungan Iman Kristiani, siswa SMA Negeri 9 Malang. Pada kali ini Pak Ishak akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Carilah Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Janganlah khawatir akan hari esok. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kembali anak-anak-anakmu akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau hadir dalam tubuh jiwa roh kami, mampukan kami merenungkan firman-Mu hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukan kami juga Tuhan menyampaikan firman-Mu ini hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Shalom. Ya, karena kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kita berjumpa kembali dalam Renungan Iman Kristiani SMA Negeri 9 ini. Seperti yang Pak Ishak sampaikan tadi, topik pada hari ini ya, Pak Ishak angkat dalam sebuah renungan, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Janganlah khawatir akan hari esok. Ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Injil Matius 6 ayat 25, 33 sampai 34. Perikopnya yaitu tentang hal kekhawatiran. Pembelajaran yang sangat luar biasa sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu pembelajaran agar supaya kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan supaya kita tidak khawatir, supaya kita jangan bimbang, supaya kita jangan ragu-ragu, supaya kita jangan takut dalam menghadapi hari esok. Apalagi di hari-hari ini yang penuh keraguan-raguan ya, di masa-masa COVID ini, orang-orang di sekitar kita, bahkan kita hidup dalam keraguan-raguan, kebimbangan, dan rasa kekhawatiran. Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, hendaklah mereka dan kita jangan khawatir akan hidup kita. Hendaklah kita jangan khawatir mengenai segala sesuatu yang akan kita makan atau akan kita minum. Kemudian Tuhan Yesus juga mengingatkan, hendaklah kita jangan khawatir akan tubuh kita atau mengenai pakaian yang akan kita pakai. Tuhan Yesus juga mengajar para murid-Nya agar hendaknya mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hendaklah mereka mencari firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Maka semua itu akan ditambahkan kepada mereka dan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita jangan khawatir akan hari esok atau lusa. Hendaklah kita jangan risau atau galau akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sebab setiap hari memiliki masalah atau persoalannya sendiri. Biarlah kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Secara global, ayat-ayat nas firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33 sampai 34 mengungkapkan 4 perkara sebagai berikut. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketiga, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Yang keempat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita akan mempelajari satu persatu 4 hal tersebut.
mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah didikan dan pengajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus kepada murid-Nya pada zaman itu dan kepada kita pada zaman ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaknya para murid-Nya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Marilah kita baca dan selidiki firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33. Alkitab menyatakan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Secara tersirat, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid-Nya agar mereka senantiasa mencari firman Tuhan, supaya mereka rindu mendengarkannya, membaca, dan mempelajari firman Tuhan. Agar para murid-Nya suka dan senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Perhatikan firman-Nya yang tercantum dalam kitab Injil Lukas 11 ayat 28. Alkitab menyatakan kepada kita, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Firman Tuhan Yesus tersebut disampaikan kepada murid-murid-Nya dan orang banyak ketika Tuhan Yesus mendengar seorang perempuan yang berseru kepadanya dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Perempuan itu berseru kepada Tuhan Yesus bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung dirinya dan susu yang telah menyusui dia. Namun dengan tegas dan jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang kedua, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan firman Tuhan yang dicatat pada akhir ayat nas kita dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini melalui firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita. Manakala seseorang, kita dan semua orang percaya lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa semuanya ya benar dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan tidak mengatakan sebagian kecil, sebagian atau sebagian besar, tapi semuanya. Tuhan Yesus mengatakan semuanya akan diberikan kepada kita apabila kita selalu mengutamakan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan menambahkan semuanya jika kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Dalam kitab Roma 14 ayat 17, Tuhan berfirman, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah tidaklah berkenaan dengan segala sesuatu yang kita makan atau kita minum, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir, agar hendaknya kita jangan gelisah, supaya kita tidak takut menghadapi hari esok. Firman Tuhan yang dicatat pada awal ayat nas firman Tuhan dalam Injil
Matius 6 ayat 34 berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri." Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok." Sudah tentu pernyataan Tuhan Yesus ini bukanlah tanpa maksud. Tuhan Yesus menyatakan demikian karena Allah sudah menentukan bahwa hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Bahwa Allah sudah menetapkan hari esok memiliki kesulitan, kesukaran, masalah, persoalan, kegelisahan, dan kekhawatirannya sendiri. Andai kata seorang tetap khawatir, lantas apakah kekhawatirannya itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya? Ataukah kekhawatirannya itu dapat memperbaiki hidupnya? Dalam kitab Injil Lukas 12 ayat 25, Tuhan berfirman kepada kita, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ya, di sini dijelaskan bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Memang, siapakah kita sehingga kita dapat menambahkan sehasta pada jalan hidup kita dengan modal kekhawatiran? Dengan kuasa apakah kekhawatiran itu dapat memperpanjang kehidupan kita? Ini adalah suatu kemustahilan yang tidak akan pernah sampai pada akhir zaman. Keempat, kesusahan sehari. Saya ulangi, yang keempat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian daripada itu, firman Tuhan yang terekam pada akhir ayat nas kita dalam Injil Matius 6 ayat 34 berbunyi, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Jadi secara implisit firman Tuhan menyatakan bahwa apabila kita menghadapi kesusahan atau kesulitan, hendaklah jangan dilanjutkan sampai malam. Apabila sampai pada hari berikutnya, sudahilah kesusahan itu pada hari itu juga. Dalam perbincangan sehari-hari, kita kadang mendengar istilah dipupus atau dihilangkan, diakhiri atau disudahlah. Maksudnya, apabila seseorang menghadapi kesusahan yang tidak terselesaikan, kadang orang tersebut berkata, "Ya sudahlah, dihilangkan sajalah." Secara duniawi boleh jadi kita akan bersedih hati oleh sebab berbagai persoalan rumah tangga, keluarga, anak, cucu, mertua, menantu, teman, ya hubungan antar teman, kalau kalian antara guru dan murid dengan guru atau sebaliknya. Boleh jadi kita bersedih karena persoalan keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, masalah di sekolah kita ya. Namun firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hendaklah kesusahan atau kesedihan itu tidak berlangsung berkepanjangan, sehingga kita lalu dapat segera bangkit kembali untuk menata segala sesuatu menjadi lebih baik dan sangat baik di kemudian hari. Pelajaran yang dapat kita petik dari ayat nas ini ya, sekilas kita sudah merenungkan firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap didikan dan ajaran melalui firman Tuhan itu? Sudahkah kita mendahulukan mencari kerajaan Allah yang sudah memberi hidup dalam Kristus Yesus? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita? Manakala kita dan semua orang percaya lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Sudahkah kita semua
pribadi di antara kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak risau, tidak galau dalam menghadapi dan menjalani hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sudahkah kita tidak bersedih hati manakala menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, keluarga, anak, pertemanan, pendidikan, serta menghadapi berbagai persoalan keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah sekolah, usaha, bisnis, dan lain sebagainya dalam namanya. Sudah tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah mendahulukan mencari Allah yang sudah memberi hidup dalam Kristus Yesus. Sudah tentu kita percaya bahwa Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita. Manakala kita dan semua orang percaya lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Sudah tentu kita semua pribadi di antara kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak risau atau tidak galau dalam menghadapi dan menjalani hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sudah tentu kita percaya semua pribadi di antara kita dan kita tidak bersedih hati manakala menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, masalah keluarga, anak, cucu, mertua, pertemanan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah mendahulukan mencari kerajaan Allah, yang sudah memberi hidup dalam Kristus Yesus. Karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita semua pribadi di antara kita yang tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak risau, tidak galau dalam menghadapi dan menjalani hari esok yang mempunyai kesusahannya sendiri. Karena Dia akan datang melawat, menyertai, menolong dan memberkati kita pada waktunya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak bersedih manakala menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, keluarga, anak, cucu, mertua, pertemanan, sekolah, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dan kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.